Halo, kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang banyak diajukan oleh teman-teman semua ya. Yaitu pertanyaannya serupa di sini. Saya masih pemula misalnya, baru mau terjun di bidang ekspor dan saya masih perorangan gitu. Apakah sudah bisa melakukan ekspor atau harus buat perusahaan dulu atau seperti apa gitu. Secara prinsip kalau kita belum punya perusahaan bisa melakukan ekspor. Jawabannya bisa. Tapi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang perlu kita penuhi di sini ya. Dasarnya adalah di beberapa kondisi atau peraturan memungkinkan. Contohnya di ketentuan umum bidang ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan itu disebutkan di sana yang bisa menjadi eksportir itu adalah perorangan dan perusahaan. Oke, berarti clear ya, bisa ya. Terus kemudian untuk jenis barangnya yang bisa diekspor oleh perorangan tentunya beda ya dengan perusahaan ya. Biasanya perorangan itu hanya bisa menjual barang dengan kuantiti kecil ya, retail lah boleh kita bilang seperti itu, satuan atau retail. Terus kemudian jenis barangnya itu termasuk barang bebas ya. Jadi perorangan hanya boleh mengekspor barang yang kategori barang bebas menurut pemerintah Indonesia. Karena selain barang jenis bebas, pemerintah mengkategorikan ada barang yang namanya barang pembatasan atau barang yang dibatasi ekspornya ya. Terus ada juga barang yang dilarang untuk diekspor. Jadi ada 3 kategori untuk barang ekspor dari Indonesia. Nah, untuk perorangan ini hanya boleh mengekspor barang kategori bebas. Oke. Untuk lengkapnya teman-teman bisa browsing ya ini ya. Apa sih yang dimaksud barang bebas, dibatasi dan dilarang ya? Atau biasa kita kenal dengan nama barang yang terkena lartas. Silahkan untuk browsing. Terus kemudian persyaratan yang lain ya, atau ketentuan atau sifat yang lain untuk barang yang bisa diekspor itu, yang pertama tentunya ada permintaan atau ada kebutuhan terhadap barang tersebut. Terus kemudian barang tersebut bisa memenuhi syarat-syarat pengiriman barang internasional. Misalnya kan ada barang-barang tertentu yang dia tidak bisa dikirim ya karena kondisinya tidak memungkinkan. Contohnya seperti barang-barang berbahaya ya. Barang-barang berbahaya itu banyak perusahaan ekspedisi atau pengangkut yang nggak mau ngirim barang tersebut ya karena dianggap sangat berisiko atau membahayakan. Terus kemudian sikon yang selanjutnya, barang tersebut diizinkan oleh pemerintah kedua negara ya. Maksudnya itu pemerintah di negara eksportir, di negara eksportir. Jadi misalnya di Indonesia barang itu boleh diekspor. Terus kemudian aturan pemerintah di negara importir atau pembelinya itu memungkinkan barang itu untuk masuk ke negaranya gitu. Nah ini harus kedua-duanya harus membolehkan. Jadi kalau misalnya di Indonesia boleh diekspor tapi di negara tujuannya tidak boleh masuk, nah itu berarti kan nggak akan bisa diterima oleh buyernya nanti. bisa dikirim ke negaranya, tapi pada saat clearance di bea cukai biasanya tidak diizinkan di sana. Itu ya. Jadi harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Terus kemudian terus kalau kita sudah punya barangnya, cara promosinya gimana gitu kan? Kita kan masih perorangan gitu. Jangan khawatir, dengan kondisi saat ini sangat memungkinkan walaupun kita masih perorangan untuk mempromosikan barang-barang kita ke seluruh penjuru dunia ya, dengan menggunakan
teknologi internet tentunya di sini ya. Nah, terus promosinya di mana gitu kan? Ada banyak platform yang bisa kita pakai di sini. Kita sebutkan saja platform-platform yang bisa kita pakai untuk promosi. Yang pertama adalah marketplace. Marketplace itu seperti eBay, Amazon dan lain sebagainya. Silahkan nanti teman-teman browsing sendiri. Terus kemudian platform yang selanjutnya yang bisa kita pakai untuk promosi adalah sosmed ya. Sosmed itu banyak sekali. Ada contohnya seperti YouTube, IG dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa promosi di sana. Terus kemudian kita bisa promosi juga di forum-forum online. Oke, biasanya forum online ini ada yang general, ada yang umum ya, membahas berbagai hal. Terus kemudian ada juga yang membahas satu topik atau satu jenis ini ya, satu jenis produk yang spesifik misalnya. Contohnya forum untuk untuk kopi ya. Itu saya pernah nemui beberapa forum yang khusus di dalamnya itu para penggemar kopi di seluruh dunia. Nah, di situ mereka pada berdiskusi tentang berbagai hal lah tentang kopi ya di situ ya. Atau forum tentang otomotif ya. Itu forum-forum online. Terus kita bisa juga mempromosikan produk kita menggunakan platform sendiri ya. Jadi kita membuat platform online sendiri, platform digital sendiri untuk promosi. Contohnya kita membuat website sendiri, membuat aplikasi sendiri dan sejenisnya di situ. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasa diajukan adalah gimana cara mengirimkan produknya. Nah, untuk ekspor sendiri pada prinsipnya ada beberapa jenis ekspedisi yang biasa dipakai ya. Contohnya seperti courier service, freight forwarder, airline, shipping lines ya. Tapi khusus untuk ekspor perorangan itu biasanya kita mengirimkan produknya lewat courier service. Karena untuk perusahaan ekspedisi yang lain seperti freight forwarder, airline, shipping line itu biasanya untuk mengirimkan produk atau barang dalam jumlah besar ya, atau grosiran lah boleh kita bilang seperti itu ya. Nah, kalau barang kita satuan, barang kita retail, itu kita mengirimkannya menggunakan jasa courier service ya. Jenis perusahaannya ada banyak sekali di Indonesia. Sebut sajalah yang ada di sekitar kita ya, seperti EMS dari Pos Indonesia, kemudian ada DHL, kemudian ada FedEx dan lain sebagainya. Oke, terus selanjutnya yang sering ditanyakan juga adalah gimana cara terima pembayarannya kalau kita masih perorangan gitu kan. Terima pembayarannya ya, ada beberapa fasilitas atau platform yang bisa kita gunakan juga ya. Yang pertama, kita bisa terima pembayaran lewat bank juga bisa ya, lewat rekening bank dengan transfer internasional ya ini ya. Terus kemudian menggunakan payment gateway seperti PayPal, Alipay, Payoneer dan lain sebagainya yang jenis itu. Terus kemudian kita juga bisa terima pembayaran lewat jasa pengiriman pengiriman transfer uang internasional ya, seperti WU atau Western Union, MoneyGram, TransferWise dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh ya, satu lagi yang perlu kita concern di sini adalah biaya layanan dari masing-masing platform tersebut ya. Jadi misalnya kita cek dulu di bank itu kalau kita terima transfer ada biayanya berapa misalnya. Terus di PayPal itu berapa biayanya. Terus misalnya di Western Union itu berapa biayanya. Terus concern yang kedua adalah atau yang sering ditanyakan juga itu biasanya kita kirim barang dulu atau minta pembeli transfer dulu gitu kan ya. Ya kalau saya sarankan transfer dulu ya pembelinya ya gitu. Jangan kita kirim barang dulu. Karena berisiko kan ya kalau kita kirim barang dulu
terus kemudian kita tidak dibayarkan, repot juga gitu kan ya. Tapi gimana kalau sama-sama belum percaya, belum kenal gitu kan ya. Ya kita pakai ini ya, transaksinya pakai pihak ketiga seperti marketplace ya, seperti eBay tadi ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video tutorial lainnya. Oke, thank you.